Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sore ini insyaallah biasanya kita ngaji seputar soal jawab akidah. Mungkin di Ramadan ini kami fokuskan seputar puasa dan sholat tarawih, tapi bentuknya liqaul maftuh, autornya terbuka pertanyaan. Jadi teman-teman kalau ada yang bertanya seputar puasa dan tarawih, monggo dibuka. Nggih. Nggih. Bulan lalu itu kan dijelaskan Ustaz bahwa sholat tarawih kalau berdua paketnya itu satu, bedanya enggak ya? Iya. Terus kalau 4-4 3. Nah kemudian kalau ada yang melaksanakan dua-dua, tapi dengan ditutup 3. Nggak apa-apa. Jadi jenengan kayaknya mengambil potongan ucapan saya dulu itu. Jadi kalau kita memicu kepada hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam yang tarawihnya itu adalah 4, ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama, maka tentunya tarawihnya, witirnya itu 3, jadi 4, 4, 3. Kalau orang itu tarawihnya 2, maka berarti witirnya 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Gimana kalau dibalik? Dibalik itu ya 2, 2, 2, 3, terus 4, 4, 2, 1 gitu kan. Boleh ataukah tidak? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, autiru, witirlah kalian semuanya biwahidatin 1, au bithalathatin atau 3. Zahirnya hadis ini menunjukkan witir itu boleh-boleh aja, 1 boleh 3 secara langsung, jadi nggak ada masalah. Atau 2 dibikin 2 lalu 1, witirnya 3 sebenarnya, cuma 2 1, itu juga nggak ada masalah karena para ulama memahami autiru biwahidatin au thalatha, witirlah kalian itu 1 atau 3. Kata 3 ini kata yang memiliki 2 makna, bisa 3 sekaligus sekali salam, bisa 3 itu adalah 2 salam lalu 1 salam. Makanya kata Rasulullah SAW, la tushbihu witra bil maghrib, Anda itu jangan serupakan sholat witir itu seperti sholat maghrib. Maksudnya adalah jikalau Anda witir 3 tapi prakteknya kayak sholat maghrib, maka itu dilarang. Berarti jenengan bisa jadi 2 salam lalu 1 salam, atau 3 langsung tanpa tasyahud awal. Itu 2 cara ini tidak sama dengan sholat maghrib. Bisa dipahami? Jadi makanya bilang, kalau manut sama hadis Nabi, ya kalau orang yang witirnya 4 berarti apa? 3 itu gimana caranya? Makanya 3 ini masih ada 2 kemungkinan. 3 itu bisa sekali salam, bisa 3 ini apa? 2 salam lalu 1. Makanya hadis Nabi yang lafadznya 3 itu masih kata global. Jadi alam luas, perkaranya luas terkait dengan ini.
Bisa dipahami, Pak? Ini, berarti nggak ada masalah meskipun itu tidak dilakukan Nabi. Iya, artinya pakai dalil umum, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, aman, Pak. Aman, insya Allah, aman. Aman, insya Allah. Nggih, Pak Ahmad, monggo. Yang belakang ngobrol-ngobrol, monggo. Nopo ditanyakan, ayo. Ya. Pendapat yang kami pilih, saya punya pembahasan dengan banyak referensi buku. Saya condong sholat taraweh dan sholat malam itu tidak terbatas. Tidak terbatas 23 sama witirnya, berarti 20, dan tidak terbatas dengan 8. Tidak terbatas. Kok bisa? Ada 2 hadis yang menjadi acuan dalam masalah ini. Pertama hadis Aisyah, yang kedua hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar itu Nabi ditanya tentang sholat malam. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Posisi Nabi itu ditanya, terus jawabannya Nabi, sholat malam itu 2-2. Kalaulah Nabi itu mengendaki sholat malam itu hanya 11, Pak, hanya 8. Dalam posisi Nabi itu ditanya, nggak mungkin Nabi itu jawab pertanyaan terus jawabannya global, itu bukan mungkin. Soalnya kalau Nabi jawabnya global, niku kena kaidah tarkul bayani an waqtil hajati la yajuzu, meninggalkan penjelasan pada waktu dibutuhkan itu nggak boleh. Sedangkan Nabi itu loh ditanya, orang ini nggak ngerti tentang bilangan sholat malam berapa, nggak ngerti, Pak. Terus Nabi bilang pokoknya 2-2 sampai kapan gitu kan? Paham gitu? Berarti kan ini kan meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan, kan nggak boleh bagi Nabi. Berarti maunya maksudnya Nabi itu pinginin Nabi itu ya 2 sak kapokmu lah, kan gitu Pak ya. Kan gitu, itu hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah radhiyallahu taala yang menjadi acuan pembatasan sholat taraweh, sholat malam itu hanya 8. Hadis Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Rasul itu nggak pernah menambahi sholat malam dan sholat Ramadan lebih daripada 11 atau lebih daripada 11 sakwitiri ya, sakwitiri 11. Ini dibawa kepada posisi yang afdol. Afdolnya memang 11, tapi harus nyontoh Nabi. Gimana nyontohnya? Aisyah menceritakan Nabi itu sholatnya 8 rakaat witiri 2. Jenengan tahu Pak, latas al antulihinna wa husnihinna. Jenengan gak usah nanya betapa panjangnya sholatnya dan betapa bagus sholatnya. Jadi kalau jenengan nyontoh Nabi sholatnya 8 rakaat itu yuk nyontoh Nabi, tapi ojo nyontoh bilangan itu, tapi nyontoh bacaannya juga panjang Pak, panjang. Jenengan sih Pak sampai patang juz niku satu napa? 1 rakaat niku patang juz niku berdirinya patang juz Pak, berarti jenengan iso anu kan. Terus ruku'e niku hampir seperti berdirinya, sujute hampir koyok berdirinya. Berarti kalau berdirinya sajam, ruku'e itu ya sajam kurang saiki, sujute sajam kurang saiki, ngoten. Nah kuat jenengan. Nah karena nggak kuat, maka bagaimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan,
Karena salafun soleh, para salaf soleh itu ada yang sholat terawih itu sampai 50, sampai 60, sampai 70. Itu sholat terawihnya mereka. Jadi rong rokaat diperbanyak rokaatnya, tapi bacaannya sodok pendek supaya apa? Ya dewek-dewek iki gak koyo Kanjeng Nabi lah. Berarti kan koyo, jadi yo rokaat pendek, rokaat maneh kan iso istirahat, Pak. Dan ini yang saya condongi saya lebih condong pendapat yang mengatakan bahwasanya jenengan itu oleh sholat lebih daripada 11, lebih daripada 20, sasa mawon mboten napa-napa. Dan itu bagus di bulan Ramadan, Pak. Bagus banget. Mau apa, Pak? Ini kan jadikan Ramadan ini kan Ramadan yang paling terakhir bagi kita lah. Kayak Ramadan besok kita nggak dapat lagi. Maka gunakan Ramadan ini sebaik mungkin untuk nambahi ibadah kita, karena Ramadan itu adalah bulan membuat kualitas kita itu di Ramadan ini. Kalau saya bisa gambarkan begini, Ramadan itu adalah waktu pencalonan jadi presiden, Pak. Bahasanya udah lah, tak kalangan. Di selain itu nggak ada lagi. Nah kalau Ramadan jenengan kok nggak nyalonkan jadi presiden, jangan harap akan jadi presiden. Gitu loh. Maka inilah waktunya kita untuk menjadi walinya Allah, waktunya kita menjadi orang yang bertakwa, waktunya kita untuk mengangkat derajat kita ya di bulan Ramadan ini. Gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya jenengan kalau kerja nggak apa-apa, Pak, tapi kerja sambil lagi istighfar, baca tahmid, tasbih. Kalau nggak hafal Quran ya disingkat kulhu ngono ae ora apa-apa, kul huwallahu ahad ora apa-apa. Zikir ya skatok ya kan. Ya maca ora apa-apa. Artinya waktu itu dipakai untuk benar-benar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, karena barangkali kita tahun depan sudah diambil oleh Allah nyawa-nyawa kita. Kita nggak tahu, Pak. Gunakan sebaik mungkin untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Pak Ahmad? Jadi jenengan wani surat ping 100, Pak. Tapi ojo salat 100 rakaat mari ngono bacaane mek sak menit tek lah ya batal ora ono tumakninae. Nggih. Kalau pengen viral ya monggo. Ya, yang lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek pun mari sholat traweh terus pun witir. Napa sholat tahajud niku perlu witir malih mboten? Pertanyaannya itu berarti setelah sholat taraweh adakah sholat tahajud, kan gitu nggih? Ini pertanyaan pertama. Kalau kita memicu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, jenengan perhatikan hadis Aisyah ya, sebagai acuan, Pak. Maka Rasulullahi yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asrata rak'atan. Rasul itu enggak pernah menambahi sholat di waktu Ramadan dan di selain bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Berarti traweh itu kalau Ramadan jenenge apa? Jenenge traweh. Kalau di selain Ramadan jenenge apa? Malam atau sholat tahajud. Berarti kalau wis sholat traweh nggak ada lagi sholat apa? Sholat tahajud selama Anda berpendapat berapa? 11 rakaat. Kalau jenengan nggak ada batasannya, berarti aku tak traweh karo apa? Jamaah, gitu kan? Terus kemudian nanti malam saya neruskan traweh saya.
Jadi jangan berasumsi ada sholat taraweh plus ada sholat malam, nggak ada Pak. Sudah kalau Ramadan me onoi taraweh tok, nggak ada lagi sholat malam. Tapi kalau jenengan iku mau punya pendapat nggak terbatas rokaat taraweh, jenengan monggo nambahi rokaate. Bicaranya menambahi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' punya cara menambahi. Jenengan melok imam witir kan Pak, witir sholat malam, terus jenengan bangun jam 1 lagi, aku pokoknya pingin 50 rakaat, ya monggo bicara nih, jenengan nambah 1 lagi, witirin jenengan yang jenengan lakukan di tarawih itu menjadi sempurna dengan jenengan nambah satu rakaat, baru nanti di akhir jenengan witir. Niku cara yang pertama. Cara yang kedua, ya sudah jenengan sholat aja malam lagi, sholat malam aja nggak apa-apa, tapi nggak ada witirnya loh ya. Jenengan sholat malam, witirnya sudah dulu. Loh apa ini oleh Pak. Bagaimana dengan hadis ij'alu akhir sholatikum fitra, jadikan akhir sholat kalian itu adalah witir. Akhirnya hadis terakhirnya sholat kita adalah witir. Kita katakan ini hanya sekedar anjuran, penutup sholat kita adalah witir. Anjuran, boleh enggak dilakukan sholat selain sholat setelah witir? Boleh. Ada 2 riwayat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di hadis Aisyah itu sholat 2 rakaat setelah witir. Setelah witir itu sholat 2 rakaat lagi Pak. Yang kedua, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah sholat malam witirnya ping 9. Terus bar sholat witir ping 9 itu Nabi sholat 2 rakaat lagi. Setelah witir 9 rakaat niku witir, bar ngono sholat 2 rakaat lagi. Berarti dalil apa? Selesai witir boleh nggak sholat? Boleh, nggak ada masalah. Cuma afdholi kalau sudah witir ya wis iku penutup. Kalau jenengan pingin sholat maneh nggih monggo, tidak ada masalah. Jangan, nanti kalau jenengan nggak ikut imam, nanti nggak dapat keutamaan. Apa keutamanya? Man shallama imamihi hatta yang sharifa kutiba lahu baqiyatul lailatihi. Siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, maka ditulis sisa malamnya dengan sholat. Berarti kalau sampean nggak melok witir bersama imam kayak sebagian teman-teman itu kan bertraweh witirin di rumah, itu keliru Pak. Kenapa keliru? Dia nggak mendapatkan akan ditulis sisa malamnya, nggak akan ditulis sisa malamnya. Sisa malamnya itu nggak ditulis oleh Allah dengan tulisan sholat. Kenapa? Karena dia tidak sampai selesai. Ini masya Allah, kaum muslimin mbok ngerti mbok kok banyak nggak ngerti Pak ya, kasihan banget. Jadi kurang witir, kurang sebentar aja loh. Nah kok mulai kurang apa gitu loh. Saya juga bingung juga, kenapa kok pulang gitu loh. Pengen makan bagi Pak Syarif ya. Padahal sabar sebentar loh ini. Lafaznya hadis hatta yang syarifah, sampai selesai. Berarti kalau gurung selesai berarti belum ditulis, nggak ditulis oleh Allah. Sabar. Lu jenengan wis salat tarawih lho Pak, tinggal witiri lho, tinggal sebentar aja. Alhamdulillah kata ngono. Tapi mendingan sholat lanjut aja Pak sampai selesai, nggak apa-apa. Biar dapat keutamaan itu. Nggak dapat. Makmumnya 23,
Terus imamnya 23, makmum ya sholat aja 23 nggak ada masalah. Alhamdulillah Pak, Indonesia kan orang, makanya kita itu beribadah kepada Allah jangan diikat dengan sebuah mohon maaf organisasi Pak, tenang. Agama itu sendiri Pak, nggak ada sangkut pautnya dengan organisasi. Monggo jangan berorganisasi, tapi agama itu satu Pak, dari Allah dan dari Rasulnya. Masalahnya kita kadang-kadang mohon maaf ini, pokoknya kalau nggak podo karo organisasiku salah lah, kok wis ngono piye? Mboten Pak, mboten ngoten Pak. Kita itu Pak syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tolak ukur kita adalah Allah dan Rasulnya. Saya sering sampaikan Pak, podo aqua Pak, ini aqua Pak. Ono merek aqua, merek apa? Bopo iku merek wakeh. Tapi intinya kan air. Wadah terserah lah, sementing kan air. Sing salah itu apa? Mereknya aqua diisi kencing Pak. Niku salah. Terserah, ini kan urusan, tapi tetap air dulu Pak. Jenengan mau pakai ini, tapi isinya Al-Quran dan Sunnah loh. Jenengan pakai wadah ini tapi isinya apa? Air kan gitu toh. Nah ini mboten repot jadi iki diisi aneh-aneh, diisi aneh-aneh. Enggak lah, agama niku setunggal Pak, Islam. Ini kadang-kadang disalahgunakan. Nggih. Apa hukum puasa tapi dia nggak sholat? Masya Allah nih ya, sholatnya gak poso iya. Padahal lebih susah puasa loh ya. Puasa itu melarat lah, ya kan? Tapi malah kuat puasa. Kate sholat gak gelem piye gitu kan. Pertama, kita lihat dulu hukum sholat lah. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir menurut pendapatnya Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat karena males itu kafir, berarti percuma puasanya Pak. Karena kafir kan. Karena kafir itu lain asyrokta layak baton amalun. Kalau anda itu syirik dan kafir, hangus amalan kamu. Berarti percuma anda itu puasa. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa itu mek dosa besar, tidak sampai kafir, dosa besar, maka kualitas puasa yang jenengan itu sah, tapi no kualitas. Kenapa? Karena puasa yang diiringi bermaksiat kepada Allah itu orang berkualitas. Contoh, kita puasa Pak, tapi puasa ngerasani wong, puasa ndelok film, puasa ndelok wong wedok joget, puasa ndelok musik-musikan. Gesa puasa itu sah, tapi enggak berkualitas. Karena puasa yang berkualitas itu adalah tidak sekedar menahan makan dan menahan minum, tapi menahan jiwa raga ini supaya tidak maksiat kepada Allah. Itu yang paling inti. Karena la'allakum tattaqun, tujuan puasa itu adalah takwa, berarti ketika anda puasa itu jauhi maksiat. Nah kok malah nggak sholat, itu lu piye gitu kan. Makanya posoni tidak berkualitas. Ya oleh sang menutuk wae, tapi nggak oleh duit Pak. Podo kalau wong kerja ya dianggap kerja, tapi gak oleh duit. Iso entek pahalai. Makanya ayo hati-hati. Makanya biar poso itu berkualitas sesuai dengan bimbingannya Allah, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, jauhi maksiat. Lah kok poso kok malah musik terusan. Malah orang tahu ngrikeno Al-Qur'an, musik Pak iku serulunge setan. Musik iku serulunge setan. Lah poso nang malah di munekno seruling setan piye, kasihan banget. Eman poso nih. Kedua, aja sampai
ndelok film yang aneh-aneh, wedok India dideloki terus, joget-joget. Wah, wis piye wis. Film apa sing tertarik kanggo jenengan, Mas? Jenengan film apa sing jeneng seneng ya? Napa? Lali. Oh, berarti orang tahu ndelok film, Masya Allah ya. Kayak orang tahu ndelok film jenengan ya? Jarang, Masya Allah. Quran terus ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Enggak, Masya Allah. Ya, kerja, tapi ojo lali taat kepada Allah. Jangan sampai lupa taat kepada Allah. Berkah, Pak. Berkah. Saya sering juga, ya baru kemarin saya ketemu sama Pak Nurul di sebelum puasa, lagi rapat sama beliau warung makan itu. Pak Nurul cerita sana sini. Ya, kesimpulannya kita bahas suatu poinnya adalah ayo kita punya apa, lembaga, punya perusahaan, dasar utamanya harus takwa, Pak. Orang-orang di dalamnya juga harus takwa. Insya Allah perusahaan mana saja kalau wongi mau juru takwa, pemilik takwa, insya Allah berkah. Konsepnya jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Kalau penduduk kampung itu mau takwa dan beriman, ini jenengan wis kampung ini, Pak. Lintek ini wis kampung. Jadi penghuni ini saiki harus takwa dan beriman. Makanya beliau bikin kajian ini apa sih tujuannya? Sebenarnya kajian ini beliau bikin asal usulnya piye carane linteki berkah la fatahna alaihim barakatin minas sama. Tak tekakno keberkahan, tak buka keberkahan, Pak. Makanya nggak sampai bangkrut. Ono air segini ada saja yang nyangkut di lintek sebagai ada aja lah insya Allah. Nah itu. Jadi kalau andai kata seret, Pak, kok seret nih orang ono kerjaan blas iki, ya wis, ayo bareng-bareng istighfar sing akeh. Berarti karena kita masalahnya, ima ownernya, wa ima kitanya harus banyak istighfar. Kalau enggak ya wis. Nah akan berpengaruh kalau orang-orang di dalamnya ini ya nggak benar gitu, Pak, nggak benar, nggak amanah, nggak benar, nggak sholat, itu akan berpengaruh pada rezeki kita semuanya. Itu konsep dari Allah, Pak. Pokoknya kalau penduduk itu mau aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tapi mereka banyak nggak ngerti gitu caranya. Jelas ya? Jelas. Jangan mau nanya. Kok hebat ngate takon jenengan? Boten nggih, monggo. Yang belakang, mau tanya enggak? Bisik-bisik yang belakang sana itu. Ustaz, Nggih. batasnya sahur, Ustaz. Sahur ya? Ya, batasnya makan sahur itu sampai ada yang bilang imsak itu karena artinya juga puasa, Ustaz. Imsak nih. Jadi batasnya ya sampai mendengar Imsak itu. Adzan Subuh. batasnya. Nggih. Mohon penjelasan. Kita ambilkan satu ayat dan hadis Nabi. Waila panjang ini sebenarnya. Dalilnya banyak banget maksud saya. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta sampai itu hatta kalau di ilmu nahwu itu lil ghayah, sampai jelas pada Anda fajar sodik. Berarti kalau belum ada fajar sodik, boleh nggak makan dan minum? Boleh nggak makan dan minum? Boleh.
Adapun yang ada di masyarakat berupa kayak qiraah itu ada dua model ya. Qiraah biasa, terus ono qiraah yang itu tandai imsak. Tapi gurung subuh. Itu gak oleh mangan. Gak oleh mangan. Itu namanya imsak. Bunyinya kayak apa bunyinya, Pak? Gimana bunyinya? Pak Khair? Lah salah gitu itu tandanya itu. Kita nggak bicara, kita sekedar mohon maaf, kita nggak menyindir A dan B, Pak. Alhamdulillah kami sudah komitmen. Orang nggak pas nyindir A, nyindir B. Kita membahas hukum syariatnya. Ingat-ingat ini, saya selalu sampaikan di kajian-kajian kami, kita menjauhi kata menyindir. Tapi kita sekedar menjelaskan syariatnya. Allah berfirman, makan dan minumlah sampai jelas fajar sodik. Fajar sodik itu apa sih? Bener-bener nampak waktu subuh. Berarti sak gurunge subuh boleh nggak makan dan minum? Iku sing ngomong sapa? Allah. Semua ngomong apa, Pak? Masa ditentang? Oh, makanlah dan minumlah sampai nangge. Adzan subuh berarti sak gurunge adzan subuh pripun? Boleh makan, boleh minum. Itu sing ngomong Allah. Rasul alaihi salatu wasallam berkata, hadis Bukhari Muslim, kulu wasrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makanlah dan minumlah sampai datang adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Berarti kan segurung adzane Abdullah ibnu Ummi Maktum boleh nggak makan dan minum? Boleh. Nah, dari hadis ini jelas banget. Ketika nampak fajar sodik dan saat itulah adzan subuh, sudah nggak boleh apa? Makan dan nggak boleh minum, nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Ini yang ngomong Allah dan yang ngomong Rasulullah. Adapun kalau sagurunge subuh 10 menitan kemudian ada kata imsak, siapa yang 10 menit sagurunge subuh terus dia kok masih makan dan dianggap batal posoi, ya mohon maaf, ini nggak bisa, Pak, karena kaidah yang disebutkan oleh ulama ahli usul, orang yang kalau membatalkan puasanya si A, puasa si B, pembatalan ini butuh dalil, Pak. Kita butuh dalil. Nggak bisa membatalkan tanpa ada dalil. Nah, cuma ada hadis yang itu rukso, Pak. Tapi ojo dipahami gagal paham nanti ini. Apa ruksonya? Idza sami'tumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadha hatta yaqdi hajatahu. Apabila kalian ini mendengar adzan, waktu itu bejana itu piring atau gelas berada di tanganmu, maka apa? Jangan diletakkan gelas dan piring tadi. Terus makan sampai selesai. Tapi ini nggak boleh direkayasa. Nggak boleh direkayasa. Direkayasa tangate adzan sah. Yes, digujuki wae. Iki jenenge rekayasa, Pak. Gak oleh. Karena zahirnya hadis itu wal ina'u itu wau halia. Saat adzan tanpa disengaja bejana itu ada di tangannya. Berarti yang boleh dimakan ketika ada di tangan. Jenengan satu itu nggak sengaja, Pak. Mau minum, ngambil apa? Ngambil air minum, ternyata adzan. Lah ini gelasnya wis di tangan jenengan, teruskan saja nggak apa-apa. Lulus adzan loh. Ini namanya rukso, keringanan. Allah ngasih keringanan, Rasul ngasih keringanan. Tapi keringanan ini sebatas
ketika apa? Bejana itu di tangan Anda dan nggak boleh direkayasa. Direkayasa lah bujukan Pak jenenge Pak. Ora oleh. Engko wis pangete 5 menit ketok delok jame 5 menit terus piringku dipegang wae. Waduh kono ruksa iki. Ada ruksa ini. Nah iki mboten bener ini mboten benar. Ini sengaja. Jelas nggih? Pak Ahmad nggih. Pak Ahmad niku Pak Ahmad iki Pak Ahmad nggih. Pak Ahmad nggih. Nggih. Ada perkara seperti ini, apakah boleh kita berhati-hati padahal perkaranya sudah jelas subuhnya harus sampai adzan. Nggih. Di kaidah usul, ini kembali ke usul, Pak. Jadi memang orang bicara ini adalah hati-hati. Itu masuk di ranah usul fikih. Hati-hati itu ada tempatnya. Kapan kita itu berhati-hati? Manakala dalilnya belum jelas. Manakala masih samar. Lah iki lho wis gurung adzan, wis ketok lang, ketok apa? Ketok jelas iku gurung adzan, kok bisa beralasan kata hati-hati? Kata beliau, nggak ada kata hati-hati manakala sesuatu itu abaha fihi syar'u, perkara itu diperbolehkan oleh syariat. Engko jenengan ngene, aku ora nikah, lapo? Hati-hati. Khawatir dia adalah mahram saya. Lalu coba, pasti jangan diketawain orang. Lapo kok hati? Iku lu pasti duduk mahrammu lah kok hati-hati. Gitu. Pasti diguyu wong jenengan. Kenapa jenengan gak mau nikah? Aku khawatir, hati-hati. Jangan-jangan dia adalah mahram saya. Mahram gimana? Itu lo jelas bukan mahram kamu. Ada apa hati-hati gitu. Jadi hati-hati itu ada tempatnya masing-masing. Pak Khair lagi mikir apa Pak Khair? Mau nanya apa ini yang mikir Pak Khair? Mahrome Pak. Gimana saya mikir? Tapi andaikan tadi dilaksanakan dan nggak apa-apa, misalnya kehati-hatian tadi Nggak pas Pak. Jenengan nggak usah nikah Pak Khair. bukan kan ya, maksudnya kalau itu andaikan daripada suatu kebablasan Enggak lah, itu perasaan aja Pak Khair. Perkara yang diperbolehkan itu Pak Khair, jangan itu termasuk taklif, pembebanan diri. Berat nanti kalau jenengan nanti gitu ke pas buka Pak Khair. Ojo buka gise. Hati-hati gue jangan-jangan belum apa? Nunggu aja sampai salat Isya. Jelas itu Pak Khair. Tapi kan mereka kalau pas maghrib orang hati-hati langsung jebret ngono Pak Salila. Lesu, lalu mesti lah, enggak lah. Sesuatu yang memang udah jelas. Sekarang gini Pak Khair. Yang namanya hati-hati itu kayak gini. Kayak orang kayak hadis Nabi, karro'iyar haulal hima. Seseorang yang mengembala kambing di sekitar tanah larangan. Itu ojo, kamu jangan ngembala di sini. Ini tanah larangan. Kok iso? Jangan-jangan dikhawatirkan kambing kamu itu makan sukete tanah larangan tadiku gak oleh. Makanya jangan mendekat. Tapi kalau ini tanah lapang gak dimiliki oleh orang, apa yang ditakutkan? Gak ada yang ditakutkan. Sesuatu yang boleh gak ada kata hati-hati Pak. Penempatannya harus dipaskan. Karena khawatirnya itu pembebanan diri. Jangan nyampaikan ke anak-anak, nak imsak gak oleh mangan nak yo, nanti jadi ibadah, nanti jadi repot. Gitu. Makan Pak, insyaallah. Dan itu menyelisih hadis Nabi. Apa Nabi itu? Apa hadis Nabi? La yazalul qaumu ala khairin. Kaum itu tetap di atas kebaikan selama satu, mereka mensegerakan puasa, yang kedua mengakhirkan sahur. Senjenengi mengakhirkan sahur piye? Mepet waktu subuh itu malah barokah. Hadis Zaid bin Thabit.
Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu ditanya oleh para sahabat, berapa waktunya Nabi sahur, antara sahur dengan sholat subuh. Jenengan tahu berapa? 360 ayat. 60 ayat diwoco. Kurang lebih berapa? 1/4 jam. 60 ayat, jangan woco 60 ayat. Sedikit 60 ayat itu. Gak sampai 10 menit. Berarti pendek banget. Justru Nabi melanggar imsak, Pak. Kan boten toh? Lah iya, jadi justru ojo kok sahur jam 1, jam 2, jam 3. Nek kepake terlalu malam, agak mundur. Niku kebaikan akan selalu pada suatu kaum selama mereka menjaga dua perkara ini. Kayak kita dulu Pak, waktu saat masih kecil, jenengan sahur jam pinten Pak? Kalau sahur jam 11 malam ku sahur Pak. Pokoknya janji ngelilirnya orang tua itu baru kita nggak jam 11, tidurnya awal, ngelilirnya jam 11, 12. Ini ku nggih sahur. Nah ini lho, niku mboten pas. Pangkate subuh niku harus niku pas yang bagus untuk sahur. Nggih, jam 4 pas insyaallah. Jangan siapin aja pertanyaannya terkait dengan puasa jenengan Ramadan. Karena persiapan Ramadan itu enggak sekedar persiapan fisik, tapi persiapan mental dan ilmu terkait di dalamnya. Nah, iki wis Ramadan dapat 7 hari. 7 hari nggih? Kayaknya baru kemarin ya. Bentar banget ya. Masya Allah, tak lagi dah habis. Sudah 10 hari awal Pak Khair. Ya Allah. Taib subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.